Sebuah pertarungan yang seharusnya hanya tentang hidup dan mati, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Di tengah pulau misterius yang dipenuhi monster dan para Tenzan, Xion berdiri di garis batas antara balas dendam dan pengorbanan. Luka di tubuhnya terus bertambah, tahu miliknya semakin terkuras, namun satu hal yang membuatnya tetap berdiri adalah bayangan terakhir muridnya, Tenza. Dalam pikirannya, satu-satunya cara menenangkan penyesalan yang terus menghantuinya adalah dengan mengakhiri hidup Jujin, bahkan jika itu berarti nyawanya sendiri ikut melayang. Namun di saat Xion hampir menyerahkan segalanya demi balas dendam, Nurugai justru membawa sebuah kebenaran yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Sebuah fakta sederhana tentang momen terakhir Tenza yang mampu mengguncang hati Xion. Pertarungan yang tadinya dipenuhi kemarahan perlahan berubah menjadi perjalanan untuk memahami arti sebenarnya dari pengorbanan. Dan dari titik itulah, kisah mereka bertiga, Xion, Tenza, dan Nurugai, mencapai bagian paling emosional dalam episode ini. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Kali ini akhirnya rilis juga episode terbaru yang benar-benar ditunggu dari Hell's Paradise, Jigokuraku Season 2, tepatnya episode ke-10. Beberapa episode terakhir benar-benar terasa luar biasa. Bagi yang belum mengikuti seri ini, sebenarnya ini kesempatan bagus untuk mulai menontonnya, karena sejauh ini baru ada satu season utama yang bisa diikuti, sementara season kedua juga sudah berjalan dan tidak lama lagi akan mencapai klimaksnya. Dari segi animasi pun kualitasnya sangat solid, apalagi karena dikerjakan oleh studio MAPPA. Sekarang langsung saja masuk ke cerita episode terbaru. Episode dimulai dengan sebuah kilas balik yang memperlihatkan Tenza. Dalam momen itu, Tenza meminta Xion untuk terus melatihnya, terutama dalam teknik bertarung menggunakan pedang. Xion pun menerima permintaan itu tanpa ragu. Kilas balik kemudian berpindah ke momen lain ketika Tenza dan Xion berada di pulau misterius tersebut. Saat pertama kali melihat Xion, Tenza sempat berkata bahwa selama Xion berada di pihak mereka, seharusnya mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagaimanapun, Xion adalah orang yang pernah menyelamatkan hidupnya sekaligus mengajarinya menggunakan pedang. Namun ingatan itu kemudian berubah menjadi tragedi. Serangan mendadak dari Mudan membuat situasi menjadi kacau. Saat itu Nurugai, Xion, dan Tenza diserang secara brutal. Dalam kekacauan tersebut, Tenza memilih mengorbankan dirinya demi melindungi Xion dan Nurugai. Keputusan itu akhirnya membuat Tenza kehilangan nyawanya. Xion pun terpaksa melarikan diri sambil membawa Nurugai, karena itulah juga yang diinginkan Tenza pada saat-saat terakhirnya. Cerita kemudian kembali ke waktu sekarang, ketika Xion dan Nurugai berhadapan langsung dengan Mudan. Musuh mereka ini memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Di episode sebelumnya sudah terlihat bagaimana Xion terus menyerang tanpa henti, memotong tubuh Mudan berkali-kali. Tujuannya sederhana, jika terus dipaksa beregenerasi, suatu saat musuh ini pasti akan kehabisan energi. Bagi Xion, pertarungan ini bukan sekadar bertahan hidup. Ingatan tentang kematian Tenza terus terbayang di kepalanya. Luka emosional seperti itu tidak mudah dilupakan, apalagi bagi seseorang yang merasa kehilangan muridnya sendiri. Setelah opening selesai, cerita kembali ke pertempuran. Nurugai mulai menyadari sesuatu. Serangan beruntun yang dilakukan Xion ternyata mulai memperlambat kemampuan regenerasi Mudan. Bahkan dari penampilannya pun terlihat bahwa tubuh makhluk itu mulai menua dan melemah. Namun Mudan masih belum menyerah. Potongan tubuhnya yang berserakan tiba-tiba melayang di udara. Dijelaskan bahwa objek tak hidup pun bisa dikendalikan menggunakan energi Tau dalam jumlah kecil. Mudan memanfaatkan potongan tubuh itu untuk menyerang balik Xion dan Nurugai. Ia juga berpikir bahwa Xion pasti sudah mulai kelelahan karena terus menggunakan Tau dalam serangannya. Xion tentu menyadari taktik tersebut. Tanpa ragu, ia kembali melancarkan serangan bertubi-tubi sambil mencoba mendekati inti tubuh Mudan. Meski beberapa kali Mudan berhasil menghindar, Xion tidak berhenti. Dalam satu momen, ia bahkan mengambil pecahan ujung pedang yang patah lalu melemparkannya langsung ke arah inti tubuh Mudan. Serangan itu mengenai bagian vitalnya. Mudan mulai kehilangan kekuatan dan menyadari bahwa Xion sendiri juga berada di ambang kematian. Ia bahkan mengejek Xion karena mempertaruhkan nyawanya hanya demi seseorang yang sudah mati, Tenza. Namun Xion menjawab dengan tenang. Ia berkata bahwa dirinya bahkan belum sempat benar-benar merasakan kesedihan,
belum sempat menangis, dan belum sepenuhnya marah. Semua perasaan itu masih ia tahan. Ia akan merasakannya nanti, setelah memastikan Mudan benar-benar mati. Pertarungan pun berubah menjadi perang ketahanan. Kedua pihak sama-sama terluka dan sama-sama berada di batas kekuatan mereka. Di tengah pertarungan itu, terungkap juga masa lalu Shion. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh penderitaan. Ibunya adalah seorang pengembara yang hidup dari pertunjukan jalanan. Demi menarik simpati penonton, Shion kecil bahkan dibuat tampak cacat agar orang-orang merasa kasihan dan memberi uang lebih banyak. Ironisnya, kondisi itu justru membuat Shion belajar merasakan gelombang energi di sekitarnya. Tanpa bergantung pada penglihatan, ia mengembangkan kemampuan tahu yang luar biasa. Kemampuan itulah yang akhirnya membuatnya direkrut oleh klan Yamada Asaemon Clan. Di sana, banyak orang terkejut melihat seorang pendekar pedang buta yang memiliki kemampuan luar biasa. Shion sendiri selalu menyembunyikan masa lalunya karena merasa malu. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu Tenza. Murid itu memiliki potensi besar dan selalu menghormati Shion. Hubungan guru dan murid mereka berkembang dengan kuat. Kembali ke pertarungan, Shion semakin nekat. Ia bahkan siap mengorbankan nyawanya demi membunuh Juzin, wujud lain dari Mudan. Serangan demi serangan terus dilancarkan tanpa henti. Sementara itu Nurugai yang melihat semuanya mulai panik. Ia menyadari bahwa Shion benar-benar berniat mati dalam pertarungan ini. Namun Shion justru memerintahkannya pergi dan mencari yang lain. Nurugai menolak. Ia teringat kembali pada kata-kata Tenza di masa lalu. Tenza pernah bertanya apakah Nurugai ingin mati. Saat itu Nurugai tidak mengerti maksudnya, tapi sekarang ia memahami bahwa Tenza sebenarnya ingin mereka terus hidup. Nurugai akhirnya kembali ke medan pertempuran dan menyelamatkan Shion dari serangan akar-akar yang menyusup ke tubuhnya. Ia memeluk Shion agar energi Tao miliknya bisa pulih kembali. Shion sempat bingung dengan tindakan itu, tapi Nurugai mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. Menurutnya, Tenza tidak mati dalam penyesalan. Saat Shion melarikan diri sambil membawa Nurugai, Tenza sebenarnya tersenyum. Ia bahagia melihat mereka berhasil selamat. Mendengar hal itu, Shion akhirnya tersentuh. Untuk pertama kalinya, beban yang selama ini ia pendam mulai terangkat. Ia menyadari bahwa balas dendam bukanlah satu-satunya cara untuk menghormati Tenza. Akhirnya Shion memutuskan untuk mundur bersama Nurugai dan bergabung dengan yang lain. Episode kemudian berakhir dengan adegan di dekat gua. Sebuah pot misterius retak, menandakan bahwa pertarungan dengan Juzin hampir selesai. Di sisi lain, pot lain mulai bergetar, dan jimat milik Gabimaru terlihat terbakar. Artinya, pertarungan besar yang melibatkan Gabimaru juga sedang mencapai titik puncaknya. Episode pun ditutup di sana, memberi petunjuk bahwa fokus cerita berikutnya kemungkinan akan kembali ke pertarungan Gabimaru. Secara keseluruhan, episode ini terasa sangat emosional. Hubungan antara Tenza, Shion, dan Nurugai benar-benar menjadi inti cerita. Jika memahami kedalaman hubungan ketiganya, episode ini terasa jauh lebih menyentuh dibandingkan sekadar pertarungan biasa. Jadi kesimpulannya, pertarungan antara Shion dan Juzin menjadi inti emosional dalam episode terbaru Hell's Paradise, Jigokuraku Season 2 episode 10. Bukan hanya sekadar duel kekuatan, pertarungan ini juga memperlihatkan konflik batin Shion yang selama ini memikul rasa bersalah atas kematian muridnya, Tenza. Dengan terus menyerang tanpa henti demi menguras energi musuh, Shion sebenarnya juga sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun di tengah keputusasaan itu, Nurugai justru menjadi sosok yang menyadarkannya bahwa kematian Tenza bukanlah tragedi yang dipenuhi penyesalan, melainkan pengorbanan yang dilakukan dengan senyuman demi menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, kesadaran itu membuat Shion perlahan melepaskan obsesi balas dendamnya. Ia memilih bertahan hidup dan melanjutkan perjalanan bersama Nurugai daripada mengakhiri semuanya dalam pertarungan yang sia-sia. Episode ini menegaskan bahwa hubungan antara Nurugai, Shion, dan Tenza jauh lebih dalam dari sekadar hubungan rekan seperjuangan. Di saat yang sama, penutup episode memberi petunjuk bahwa konflik besar berikutnya akan kembali berfokus pada pertarungan milik Gabimaru, yang tampaknya juga sedang berada di titik paling menegangkan. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.